mereka menikmati negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, itu harus menjadi pembelajaran penting. Karena janji Tuhan itu diberikan bukan hanya kepada orang Israel generasi yang kedua ini, tetapi juga kepada nenek moyang mereka. Janji Tuhan ini diberikan sejak nenek moyang mereka, bangsa Israel keluar dari Misraim. Ketika mereka ada di dataran Sinai, di bawah kaki gunung Sinai, disitulah Bapa Yahweh sendiri mengikat sebuah perjanjian dengan umat Israel. Tetapi sungguh sangat disayangkan, di dalam perjalanan nenek moyang mereka, bangsa Israel menuju ke negeri perjanjian, ternyata mereka gagal di tengah jalan. Mereka mati dan binasa di padang gurun akibat pemberontakan dan ketidaktaatan mereka. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini harus menjadi pembelajaran penting. Mose katakan kepada mereka bahwa kalau mereka berlaku sama seperti nenek moyang mereka, maka mereka pun akan dipunahkan. Mereka akan mengalami malapetaka. Tetapi kalau mereka hidup di dalam ketaatan kepada Torahnya Bapa Yahweh, kepada firman-Nya Bapa Yahweh, maka Tuhan menjanjikan mereka akan menikmati penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Mereka akan menikmati berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, peringatan yang sama pun diingatkan kepada kita di era Mesianik ini. Kita yang hidup di zaman Mesianik, termasuk saudara dan saya yang ada sekarang, melalui surat Rasul Shaul yang ditulis kepada jemaat yang ada di Korintus. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 bilang begini, tetapi sungguh pun demikian, Tuhan tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat yang ke-11 bilang, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bangsa Israel bisa gagal masuk ke negeri perjanjian, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka gagal karena pemberontakan mereka, karena ketidaktaatan mereka, maka kita pun yang hidup di akhir zaman ini, ada kemungkinan besar kita juga bisa gagal masuk di negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, di tempat yang sudah disediakan oleh Yeshua HaMashiach. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan betul melalui khotbah yang disampaikan oleh Mose kepada orang Israel generasi kedua ketika mereka ada di dataran Moab. Ini harus menjadi peringatan penting bagi setiap kita yang hidup di zaman sekarang ini. Selain saudaraku Mose memberikan peringatan kepada bangsa Israel ini, Mose juga saudaraku memberikan motivasi kepada mereka. Mose terus mendorong orang Israel agar supaya mereka harus memiliki satu komitmen yang kuat di hadapan Tuhan. Komitmen untuk mereka taat kepada perintah Tuhan. Komitmen untuk mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena tujuan Tuhan memanggil orang Israel, membawa orang Israel keluar dari tanah Misraim,
Sebagaimana yang dikatakan di dalam Ulangan pasalnya yang keempat tadi, ayat yang keenam, bukan hanya sekedar membawa mereka ke negeri tanah Kanaan sebagai negeri perjanjian. Bukan hanya sekedar itu, tetapi firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat yang keenam dari Ulangan pasal 4, lakukanlah itu dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa, yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Tuhan yang demikian dekat kepadanya, seperti Yahweh Elohim kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain Tuhan ingin agar supaya orang Israel benar-benar menikmati negeri Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan ingin agar supaya bangsa-bangsa lain boleh melihat Tuhan yang mereka sembah melalui kehidupan mereka. Jadi sekali lagi saudaraku, melalui kehidupan bangsa Israel, melalui kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan, yang berdasarkan hukum dan ketetapan, berdasarkan Torah yang telah diberikan oleh Bapa Yahweh kepada bangsa ini, biarlah bangsa-bangsa lain akan melihat dan mengenal Bapa Yahweh. Bangsa-bangsa lain akan mengagungkan, meninggikan Bapa Yahweh, bahwa memang Tuhan mereka itu ternyata Tuhan yang hebat. Melalui apa? Melalui kehidupan bangsa Israel. Makanya kitab Yesaya katakan tidak cukup ketika Tuhan membawa orang Israel ini keluar dari Misraim, tidak cukup hanya membawa mereka ke negeri perjanjian. Tetapi Tuhan menginginkan agar supaya bangsa Israel itu harus menjadi mercusuar bagi bangsa-bangsa. Harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah saudara-saudaraku, kadang-kadang untuk orang bisa mengenal nama Bapa Yahweh yang kita sembah, kadang-kadang tidak harus dengan kita menyuarakan, tidak harus kita memberitakan. Tetapi kadang-kadang justru dengan sikap hidup kita yang berbeda daripada orang-orang dunia ini, penampilan kita, cara bertutur kata kita, perilaku kita, akhirnya orang justru akan penasaran. Mereka ingin tahu, kok kenapa si A ini berbeda dengan orang lain? Kenapa kok kehidupannya itu kok begitu luar biasa? Kalau dia berbicara, hati saya mendengarnya begitu tenang, begitu tentram, begitu damai. Sikap perilaku dia begitu terpuji, kesantunan dan yang lain-lain. Oh ternyata mereka ini agamanya lain. Loh agamanya lain, agamanya apa? Oh mereka Kristen. Tapi kok Kristennya beda dengan Kristen pada umumnya yang kita kenal. Oh mereka kembali kepada Kristen mula-mula. Kalau Kristen yang sekarang tidak menyembah Elohimnya Israel, Elohimnya Abraham. Kalau mereka menyembah kepada Elohimnya Israel. Jangan justru ada orang-orang di satu sisi begitu getolnya memberitakan tentang nama ini sebagai kebenaran yang hakiki, tetapi maaf dikata, sikap hidupnya, perilakunya, perkataannya justru tidak menjadi berkat, malah justru menjadi sandungan. Akhirnya saudara, nama ini bukan dipermuliakan. Makanya di kalangan pemahaman orang Yahudi, kenapa saudara ketika kita membawa sebuah konsep bahwa di dalam ayat firman Tuhan kita diperintahkan untuk muliakan namanya, beritakan namanya.
tinggikan namanya. Konsep orang Yahudi, muliakan namanya, beritakan namanya. Tidak harus kita berkata, kita ucapkan, kita bilang bahwa namanya itu loh, nama yang benar itu adalah Yahweh. Tidak harus. Justru ketika orang Yahudi hidup di dalam ketaatan kepada Torah, justru mereka sedang memberitakan tentang nama kudus itu. Ketika mereka hidup di dalam ketaatan kepada Torahnya Bapa Yahweh, justru mereka sedang memuliakan nama itu. Dengan kata lain, bagi orang-orang yang di satu sisi dengan lidah mulut bibirnya mereka mengagungkan, menyuarakan tentang nama kudusnya, tetapi perintahnya diabaikan, maka sesungguhnya mereka bukan sedang memuliakan namanya. Saya seringkali pakai analogi tentang suami istri, dan itu sangat sering. Dalam hubungan keterkaitan suami istri, yang diinginkan dalam sebuah hubungan itu adalah timbal balik. Bagaimana suami mengasihi istri, dan istri juga menghargai suami. Pasti ada ketaatan di dalamnya. Kalau suaminya bilang, "Ma, jangan," pasti jangan dilakukan. Itu suaminya sudah senang. Tapi kalau suaminya bilang jangan, istrinya tetap lakukan. Sekalipun istrinya panggil sayang, bagi suaminya, saudara, ucapan sayang itu, itu bukan sesuatu yang sedang sesuatu yang membanggakan dia, sesuatu yang menyenangkan hatinya, sekalipun dipanggil sayang. Karena suaminya inginkan adalah sebuah ketaatan. Contohlah yang paling simpel. Nggak usah keluar malam, taruhlah begitu. Amanahnya nggak usah keluar malam. Sudah dibilang berkali-kali jangan keluar malam. Istrinya tetap keluar malam. Kira-kira begitu istrinya pulang tengah malam, suaminya lagi tunggu-tunggu, jam 12 malam baru pulang. Begitu masuk pintu rumah, begitu lihat suaminya langsung panggil, "Papa sayang." Kira-kira menurut saudara, suaminya senang dipanggil papa sayang? Dongkol, saudara. Pasti dongkol, jengkel. Karena yang diinginkan oleh suami itu bukan sekedar ucapan, panggilan sayang, panggilan namanya, tetapi adalah sebuah ketaatan, hubungan timbal balik tadi. Begitu juga kita sebagai umat Tuhan, yang digambarkan dalam firman Tuhan, bangsa Israel sebagai istri dan dia sebagai suami. Coba kalau dia dengar-dengaran terus panggil sayang, aduh, nggak ada duanya arti rasa panggilan sayang itu, nggak ada duanya. Tapi selama engkau memberontak, tidak mau taat, panggilan sayangmu itu tidak ada maknanya, tidak ada artinya apa. Udah bagus kalau suaminya bilang, "Ref, papa sayang, Ref," gitu ya. Kenapa? Karena dongkol. Kamu bilang sayang, tetapi apa yang aku inginkan, apa yang aku perintahkan, gak kamu lakukan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Tehillim pasal yang ke-15 tadi, Mazmur pasal yang ke-15 tadi yang kita baca, apa yang dikatakan oleh Mazmur Daud? "Yahweh, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Siapakah orang-orang yang diperkenankan oleh Tuhan? Siapakah orang-orang yang diberkati dan diberkahi oleh Tuhan?" Tidak lain adalah orang-orang yang memiliki integritas,
saya kan Kristen, saya kan Mesianik. Hanya membawa label dengan sebuah pengakuan, saya kan anakmu Bapak. Bapaknya bilang, tapi saya nggak pernah mengangkat engkau sebagai anak. Di dalam kitab Tehillim ini, saudara, kalau engkau baca dan renungkan baik-baik, renungkan itu, saudaraku, bukan seperti orang merenung. Saudara tahu orang merenung? Renungkan yang ditekankan oleh firman Tuhan, saudara, sambil engkau merenung, engkau pikirkan. Karena orang kalau dia berpikir dalam apa yang dia renungkan, pasti dia akan berupaya untuk melakukan apa yang dia renungkan dan pikirkan tadi. Kalau kita lihat, saudara, saya baca lagi kalimat selanjutnya, yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil. Berarti, saudaraku, orang-orang yang diperkenankan oleh Tuhan, yang boleh mendekat kepada Tuhan, yang diberkahi oleh Tuhan, adalah orang-orang yang memiliki integritas di dalam kelakuannya. Dalam kelakuannya, dalam perilaku hidupnya. Harus dong kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus memiliki integritas dalam perilaku yang berbeda dengan orang dunia. Tidak boleh sama, karena itu memang ajaran Tuhan. Harus berbeda. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu adalah ajaran Tuhan. Berbuat baik bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, sekalipun kepada orang yang berbuat jahat. Integritas yang kedua dikatakan apa? Dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Integritas yang pertama adalah integritas di dalam soal perilaku. Integritas yang kedua adalah integritas dalam soal perkataan, ucapan. Makanya saya ingatkan dan katakan tadi, jangan sampai justru di satu sisi kita mengklaim, kita sering kumandangkan dan ceritakan kepada orang, ini loh kebenaran yang hakiki. Ini loh kebenaran yang sejati, kebenaran yang memerdekakan. Tetapi kehidupan kita belum dimerdekakan oleh kebenaran itu. Perilaku kita belum dimerdekakan. Ucapan bibir kita, perkataan kita belum dimerdekakan. Kita masih sama persis dengan orang-orang dunia pada umumnya. Dan kalau kita baca kalimat seterusnya, integritas selanjutnya yang dituntut oleh Tuhan adalah integritas di dalam bersikap terhadap orang lain. Kalau perilaku lebih kepada diri sendiri, tetapi integritas dalam bersikap itu dampaknya lebih kepada orang lain. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Mose mengingatkan orang-orang Israel agar supaya mereka boleh memiliki komitmen yang kuat untuk taat dan setia kepada Tuhan. Nah, berbicara tentang komitmen, saudara, kalau kita kembali dalam Parasat tadi pasal yang kelima, Ulangan pasal yang kelima, nah, saudara-saudara, bicara tentang komitmen ini bukan hanya sekedar bicara sebuah keputusan yang kita buat. Tetapi di dalam komitmen itu harus ada rasa tanggung jawab yang besar. Bukan hanya sekedar sebuah keputusan. Apa yang dikatakan oleh Ulangan pasal yang kelima itu merupakan sebuah pengulangan daripada kitab Keluaran pasal yang ke-19, sebelum Tuhan
Yahweh mengikat perjanjian dengan bangsa Israel di dataran Sinai. Tuhan memberikan sebuah tawaran kepada mereka. Tinggal mereka putuskan. Kamu akan menjadi harta kesayanganku. Kamu akan menjadi umat yang kudus. Kerajaan imam. Tetapi bukan hanya sekedar keputusan, komitmen yang Tuhan inginkan. Ya, kami mau. Bukan sekedar itu. Ketika orang Israel punya komitmen membuat keputusan di hadapan Tuhan, mereka harus sadar betul bahwa di balik keputusan komitmen mereka ada sebuah rasa tanggung jawab yang besar yang Tuhan tuntut kepada mereka. Yaitu mereka harus taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sama seperti orang mau menikah. Orang mau menikah, saudaraku, ini bukan sekedar komitmen, sebuah keputusan. Kemarin saya ketemu seorang hamba Tuhan. Kita sharing-sharing di kamar hotel. Dia tanya, bagaimana Pak Nixon bisa tahu ketika memberkati orang? Apakah jodohnya ini dari Tuhan apa bukan? Kalau Pak Nixon tidak tahu apakah jodoh ini dari Tuhan apa bukan, kenapa kok mau dan berani untuk memberkati? Maksudnya gimana? Ya karena banyak fakta. Dia mulai bilang, kan jodoh itu ada jodoh di tangan manusia. Ada jodoh di tangan Tuhan. Ada jodoh di tangan Hansip. Ada jodoh di tangan orang tua. Bahkan ada jodoh di tangan iblis. Saya udah nggak tanya dia mau uraikan seperti apalah, gitu kan. Lalu kemudian dia bawa pengalaman, karena banyak pengalaman dan ini dilema gereja. Gereja harus bisa memberikan solusi. Banyak kejadian pada akhirnya berjalan rumah tangga. Dalam perjalanan rumah tangga ini akhirnya gagal di tengah jalan. Dia melanjutkan rumah tangga yang baru tetapi dengan pasangan yang baru. Berarti yang dulu jodohnya bukan dari Tuhan. Nah, terus yang dulu jodohnya dari mana? Nah, itu dia. Saya bilang, terus kalau seandainya Bapak berkati lagi, terus ternyata gagal di tengah jalan lagi, dan dia menikah lagi, berarti itu juga bukan dari Tuhan. Akhirnya saya tanya, berarti kesimpulan Bapak, kalau jodohnya dari Tuhan, itu pasti sampai maut memisahkan. Kalau bukan maut yang memisahkan, itu jodohnya bukan dari Tuhan. Nah ini kan repot, saudara, kalau kita mau jabarkan. Repot, saudara. Saya cuma bilang, kalau saya dalam menikahkan orang, saya memang gak tahu apakah itu jodoh dari Tuhan, apakah jodoh itu dari orang tua, apakah jodoh itu dari diri sendiri, apa dari kali jodoh juga. Tapi yang jelas, saudara, saya kembali kepada soal komitmen. Komitmen antara dua insan ini. Makanya di balik komitmen itu bukan hanya sekedar mau hidup bersama. Engkau ingat ketika engkau membuat sebuah keputusan untuk hidup bersama, bahwa ada tanggung jawab di dalamnya. Bukan cuman begitu, menikah yang penting pulang ada yang nemanin. Ada tanggung jawab yang baru, ada tanggung jawab yang besar. Baik engkau nanti sebagai seorang suami untuk menafkahi keluarga, untuk menyayangi istri, menyayangi anak, maupun istri yang harus mengelola keluarga, mendampingi suami dan lain-lain. Nah, tanpa kesadaran rasa
tanggung jawab ini, saudara, kalau hanya sekedar buat keputusan bersama, komitmen untuk hidup bersama, tetapi tidak sadar akan tanggung jawab, ini bahaya. Ini yang bahaya. Saya balik tanya ke dia, yang kawan saya ini. Nah, kalau Bapak sebagai hamba Tuhan, Bapak tahu dari mana kalau jodoh itu dari Tuhan apa bukan? Saya patokannya, kalau semua disetujui sama keluarga, itu tandanya dari Tuhan. Karena semua damai. Saya bilang kalau kita bicara kasus juga nggak menjamin. Banyak orang yang awalnya disetujui semua oleh keluarga, tapi dalam perjalanan bahtera kehidupan rumah tangga, toh juga pada akhirnya gagal, saya bilang. Nah, sekali lagi saudara, ini soal masalah tanggung jawab. Saya bilang, yang penting secara undang-undang perkawinan sudah memenuhi persyaratan, ya. Dan kemudian secara hukum masing-masing ini bebas. Sekalipun orang tuanya tidak setujui, saya berkati. Wah, nanti kan akan begini-begini, banyak persoalan. Direstui aja banyak persoalan, gimana kalau nggak direstui? Persoalan mah semua rumah tangga pasti ada persoalan. Tapi kembali lagi, bagaimana dari awal mula kita bangun kesadaran para calon mempelai pria dan mempelai wanita bahwa ada tanggung jawab yang besar, ada resiko yang menanti. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun sebagai keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, orang tua, harus sadar ini, harus tahu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah memutuskan untuk tertanam dan bertumbuh pun di dalam kehilat penuai, berarti Anda pun harus sadar bahwa Anda pun punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab yang besar. Karena saya tekankan komitmen bukan sekedar buat keputusan, tetapi harus ada rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini harus dimiliki oleh jemaat. Karena pelayanan penuai bukan punya Pak Nixon. Apalagi Pak Tobing. Bukan juga punya Pak Berlin. Ini adalah pekerjaannya Bapak Yahweh. Maka rasa tanggung jawab itu harus kita miliki. Rasa beban itu harus kita miliki. Jarang orang tanya, Pak Gembala, kenapa kok ibadah di Raden Saleh kita cuman sebulan 2 kali, kadang sebulan sekali. Padahal kalau mereka tanya, saya akan bilang, duitnya gak ada. Kan begitu sudah. Nah, jangan sampai justru ibadah di Raden Saleh ditiadakan cuman karena kesadaran ini yang tidak dimiliki oleh jemaat kehilat penuai. Tetapi kalau rasa tanggung jawab ini dibangun terus di dalam kehilat penuai, rasa kebersamaan ini, maka sekalipun dalam kekurangan, sekalipun dalam keterbatasan, maka pasti Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Dan saya percaya segala sesuatu berjalan tidak ada yang kebetulan. Apakah ada yang kebetulan di dalam Tuhan? Tidak ada. Dan harusnya kita merenung. Hari ini kita masih boleh ibadah di tempat ini, itu pun gak ada yang kebetulan. Pak Tobing pun hari ini datang ibadah di sini pasti tidak kebetulan, Pak, ya. Gak ada kebetulan.
Makanya saya kalau ibadah di sini saya udah mikir-mikir, kalau Pak Tobing ada, biasanya kotak persembahan banyak udah. Biasanya. Jadi saya percaya nggak ada yang kebetulan. Kalau belum banyak masih terbuka kotaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang kedua bukan hanya komitmen yang dituntut agar supaya orang Israel bisa masuk dan menduduki negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan. Yang kedua adalah sebuah ketaatan. Ketaatan. Memang kadang-kadang saudaraku, ketaatan itu membutuhkan sebuah pengorbanan. Firman Tuhannya sederhana, jangan dan lakukan. Kadang-kadang yang diperintahkan jangan itu saudaraku, masalahnya daging kita pingin. Kita justru ingin lakukan. Tapi Tuhan bilang jangan. Ini yang berat. Dan kemudian yang Tuhan ingatkan adalah lakukan. Ketaatan yang penuh, ketundukan yang penuh yang Tuhan inginkan kepada kita. Mentaati firman Tuhan, jangan yang hanya firman yang menyukakan dan menyenangkan daging kita. Jangan. Coba banyak pengkhotbah di luar sana kan. Kalau sudah khotbah soal persepuluhan, dia bilang satu-satunya firman Tuhan dalam perjanjian yang masih berlaku sampai sekarang, bahkan sampai langit bumi dan baru, langit dan bumi yang baru, itu cuma perpuluhan. Sementara yang lain tidak. Coba saudara. Kalau firman yang menyenangkan daging, menguntungkan daging, keuntungan diri sendiri berlaku. Tapi kalau yang masih mempertaruhkan jemaat dan yang lain-lain, misalnya soal Sabat, soal nama Tuhan, kalau ini saya beritakan ini pertarungan, bisa banyak nanti yang keluar. Kalau banyak yang keluar, wah ini repot. Sehingga banyak para pengkhotbah, sekalipun sadar dan tahu tentang kebenaran ini, gak berani mereka utarakan dan sampaikan. Tetapi Tuhan mau ingatkan kepada kita melalui firman Tuhan ini, ingat bangsa Israel. Yang menjadi jaminan kehidupanmu itu adalah Yahweh Elohim, bukan manusia. Dia Tuhan semesta alam. Maka ketika engkau mau taat, percayalah. Percayalah bahwa sebuah ketaatan itu akan mendatangkan perkenanan dan berkat Tuhan. Hal yang ketiga, hal yang terakhir, selain komitmen, di mana di dalamnya ada rasa tanggung jawab yang besar. Yang kedua yang Tuhan tuntut adalah ketaatan. Dan yang ketiga yang Tuhan tuntut adalah kesetiaan. Saudara-saudara, dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, apa yang Tuhan ingatkan kepada umat-umat yang percaya, para pengikut Dia? Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, maka dia akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Tetapi barang siapa tidak setia dalam perkara yang kecil, maka dia juga tidak mungkin setia dalam perkara-perkara yang besar. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungkan firman Tuhan ini. Semua manusia pada umumnya, rata-rata, jarang ada orang yang misalnya mau kerja, maunya dari bawah dulu, dari kuli dulu. Jarang
gajinya dari kecil dulu. Maunya langsung besar. Tetapi saudaraku, perkara yang kecil melalui firman Tuhan ini, itu ternyata menjadi tolok ukur bagi kita. Perkara yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kita itu menjadi tolok ukur bagi kita, untuk Tuhan bisa mempercayakan kita sesuatu yang lebih besar. Karena Tuhan yang lebih kenal hati kita, Tuhan yang lebih kenal siapa kita. Ibarat wadah, Tuhan tahu kapasitas kita. Mungkin juga Tuhan tahu kapasitas saya, kapasitas seorang Nixon Sarabina, sehingga Tuhan masih mempercayakan kelompok yang kecil ini. Persoalannya yang Tuhan tuntut, engkau setia apa enggak? Dalam kesetiaan itu yang Tuhan tuntut ada kesabaran, di mana di situ kita tidak boleh mengeluh, di mana di situ kita tidak boleh bersungut. Kita setia enggak jalani? Setia enggak kita sebagai gembala menggembalakan domba? Sama seperti seorang Daud. Daud menjadi contoh bagaimana ketaatan dia dalam perkara yang kecil. Domba yang dia gembalakan juga tidak banyak. Hanya mungkin 2-3 ekor kata firman Tuhan. Itu untuk menggambarkan bahwa domba gembalaannya tidak terlalu banyak. Tetapi dia jalankan tugas dia sebagai gembala domba dengan penuh kesetiaan. Tidak pernah dia abaikan, tidak pernah dia mengeluh. Ketika dia diurapi menjadi raja, dia dipanggil di istana seorang Raja Saul. Bukan didudukan untuk menggantikan, bukan dipersiapkan untuk menggantikan Saul sebagai raja. Dia pergi ke istana hanya menjadi seorang pemain kecapi. Tapi dia lakukan itu. Sekalipun dia hanya menjadi pembawa senjata, dia tetap lakukan itu dengan setia. Perkara kecil yang dia kerjakan, ternyata itu menjadi tolok ukur Tuhan untuk melihat sejauh mana kesiapan seorang Daud ketika dia menjadi seorang raja, menjadi seorang gembala umat Israel. Sehingga ketika waktunya tiba, pada waktu dia menjadi raja, dia benar-benar sudah dipersiapkan dari awal. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan kepada kita, kerjakan apa yang Tuhan percayakan hari ini kepada kita. Sekalipun pekerjaan yang kita kerjakan mungkin hanya dilihat sebelah mata oleh manusia yang lain. Di dalam pelayanan mungkin hanya jadi tukang atur-atur kursi, hanya jadi singer, jadi asyir, jadi mungkin kasar dan lain-lain. Kerjakan itu dengan setia. Karena kita tidak tahu Tuhan punya rancangan besar apa terhadap engkau dan saya ke depan. Ibarat wadah tadi, ketika Tuhan sudah lihat wadah ini siap dan cukup, maka pasti Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang besar. Tetapi saudara dan saya harus ingat, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu yang lebih besar kepada kita, berarti tanggung jawabnya pun pasti akan lebih besar. Banyak orang menginginkan perkara yang besar, banyak orang menginginkan hal-hal yang besar, tetapi tidak pernah mau membesarkan kapasitas dia, tidak pernah mau membesarkan kualitas dia. Ini yang repot, saudara. Tetapi kalau engkau membesarkan kapasitas, membesarkan kualitasmu,
maka nanti orang akan menilai, perusahaan akan menilai. Makanya saudara-saudara, dengan bertambahnya jabatan, bertambah pula tanggung jawab. Loh, jujur. Tanya ada Pak Reinhard, saya sebagai STH. Ada Pak Tobing. Kalau kawan dua saya ini doktor. Bapak-bapak, ketika kita bawa gelar doktor, pastikan ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya nggak sama, saudara. Tanggung jawabnya tidak sama dengan jemaat biasa. Makanya saya percaya Pak Rende, saya, Pak Tobi, belajar terus. Tiap hari kita belajar, mempersiapkan diri, melengkapi diri. Karena tanggung jawab tadi itu tidak gampang. Coba kita punya gelar di belakang, yang kan ada orang sekuler maksudnya. Banyak sekali, ada SI-nya, ada apalah, ya kan? Tapi ternyata kapasitas yang dia tunjukkan itu tidak selaras, tidak sebanding, berjalan imbang. Kan akhirnya justru orang akan bertanya-tanya. Nah, itulah sebabnya saudaraku, ingat ini baik-baik. Ketika kita dipercayakan sesuatu yang lebih besar, berarti rasa tanggung jawabnya pun lebih besar. Maka setia dulu dalam perkara yang kecil. Kalau kita sudah setia dalam perkara yang kecil, niscaya saudara, ketika Tuhan lihat, saatnya hambaku, engkau aku berikan, percayakan perkara yang lebih besar lagi, kerja yang lebih besar lagi, tanggung jawab yang lebih besar lagi, jemaat yang lebih besar lagi, uang yang lebih besar lagi. Nah, kadang kita baru dipercayakan uang dikit aja. Kalau kita baca Luka ini kan, setia dalam perkara yang kecil. Yang kedua, setia dalam harta dalam orang lain. Yang ketiga, setia di dalam mamon. Kadang kita anggap sepele. Kadang harta orang lain yang dititipkan kepada kita. Contoh lah, kan banyak orang kalau kita kan suka pakai bahasa pinjamnya. Pinjam. Tapi pinjamnya nggak pernah dibalikin. Ini harta orang lain. Kalau kita tidak setia dalam harta orang lain, bagaimana Tuhan akan mempercayakan harta kita sendiri? Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ini hal-hal yang sepele. Dalam soal mamon, ketika kita diberikan berkat, berkat ini saja kita tidak bisa kelola dengan baik. Yang sedikit ini saja kita tidak mempermuliakan nama Dia. Bagaimana nanti kalau kita punya uang yang banyak, bisa gelap gulita dunia, bisa tanpa arah kita, bisa tersesat pula kita, habislah kita, matilah udah. Ini yang bahaya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui Midas hari ini kita senantiasa boleh memperoleh berkat daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kita akan